Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari setiap yang rindu untuk menghadap tata kasih karunia Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah di pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 99 ayat yang ke-9. Terima kasih Tuhan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Dengan suara lantang, 3, 2, 1, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapannya di gunungnya yang kudus. Terima kasih Tuhan, sebab kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih Bapa. Dengan penuh kerinduan dan hormat kami Tuhan, menghadap tatamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, nyatakan pribadimu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan sampai detik ini. Kami bersyukur, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, mengagungkan, kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Holy, 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 Lord.
sorakan haleluya. Sebab Dia maha besar, Dia penuh kuasa atas kita. Hai umat Tuhan, bersorak-soraklah, bersukacitalah demi namanya yang kudus. Haleluya. Come on. Surga. Firman terangi jalanku. Amin. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Yang percaya di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Kebenaran, kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Surga tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Umat Tuhan semua, hanya di dalam namanya Ya Yesus Tuhan, Di sepanjang hidup, satu-satunya. hanya di dalam kuasa-Nya pasti Bersorak bagi Dia. Surga. Come on. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh yeah. Dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yes! Haleluya! Yesusku luar biasa, katakan amin. Yes! Di dunia ini tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Nya. Katakan haleluya! Yes! Mari bersorak tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya! Dengan siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Serukan bersama, tak ada, yes. Kerajaannya yang terbesar
Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, kerajaan-Mu tak tergoncangkan. Semua musuh gemetar mendengar nama Yesus Raja. Yes, kami bersorak, bersukacita di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Raja. Haleluya. Sorak bergembira dari setiap kami Tuhan. Nyatakan bersama. Sungguh, yes. Katakan. Setara denganmu hanya Yesus. Hebat, yes. Jadi penguasa di dunia. Hanya sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Hey. Jadi penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sorak-sorak kemenangan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kemurahan-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Makasih Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku.
menjadi seperti Kau, jadi amin. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sepertimu, sempurna sepertimu, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih kami nikmati pribadimu Tuhan. Nikmati kasih-Nya, nikmati kuasa-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu berlimpah. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari ekspresikan dirimu. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Discipline your mind and living victoriously. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita diberikan pilihan. Conform to this world, dibentuk seperti dunia ini, atau transforming your mind. Di sana dipakai perkataan metamorfo. Tentu saja kita biasa dengan metamorfosa. Tapi awalnya itu adalah
Ada banyak orang tanya, bagaimana berkenan kepada Tuhan? Firman Allah mengatakan, present your body, tubuh kita, as a living sacrifice. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Sebetulnya kurban yang hidup. Kemenangan tuh kita tahu ketika kita dibaptiskan, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita persembahkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, termasuk yang vital ya. Supaya apa? Jadi satu korban yang berbau harum, satu korban mumpung hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Kita lihat itu ada 3 tingkatan ya. Ya, ada 3 tingkatan. Harus yang dalam keadaan hidup, kudus, berkenan. Dan itu dikatakan your reasonable service. Saudaraku, ada orang tanya, bagaimana ibadah yang benar? Ya itu tadi. Ayat kedua berkata, jangan mau dibentuk seperti dunia ini. Conform. Pernahkah Anda mendengar ada semangka kotak ya? Di Jepang, semangka itu dibentuk dengan suatu kubus plastik. Sehingga ketika tumbuh, dia tidak jadi bulat. Tidak jadi seperti bola, tapi seperti kotak. Sehingga ketika disusun, itu tidak gelundung kemana-mana saudara. Itu namanya to be conform. Dan dunia ini membentuk kita dengan segala macam falsafah dunia. Dengan segala yang trendy, supaya menjadi sama dengan dunia ini. Paling sedih kalau kita dikatakan, kok sama dengan yang lain ya. Kita harus berani tampil beda. Tapi firman Allah berkata, be transformed. Dengan pembaruan pikiran kita. Apa namanya bertobat itu ya? Ya metanoio, itu merubah pola pikir kita. It's about mindset. Jangan kita mindset kita sama dengan dunia. Oh enggak apa-apa kok. Nah, God is holy. Jadi di sini ada 3 tingkatan juga. Yang baik, good. Ada yang berkenan, acceptable. Dan ada yang sempurna. Terserah kepada Anda dan saya. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ada 3 tingkatan. Ada silver, ada gold, ada diamond. Jadilah pengikut Kristus yang diamond. Yang perfect. Ya, tetelestai. Haleluya. Kehendak Tuhan itu ada 3 tingkatan. Ketika saya bertobat, saya sudah melayani Tuhan sih. Ya, kemudian saya aktif dalam pelayanan di gereja, di full gospel, melalui praise center. Tetapi apa yang terjadi adalah ada satu kehausan yang dalam diri saya. I want to give more to the Lord. Ya, saya sudah berikan hidup saya, pelayanan saya sampai satu saat ketika saya seluruhnya persembahkan hidup pada Tuhan. Saya masih ingat itu di persekutuan di rumah kita ada seorang hamba Tuhan datang dan saya dan istri seperti diletakkan di atas mezbah. Mezbah itu saudaraku altar ada dari kata tusia. Tusia itu untuk menyembelih. Ketika itu saya letakkan masa depan saya, kehendak saya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, pergilah ke Bali, tinggalkan Surabaya. Itu sesuatu hal yang paling bodoh menurut orang yang pernah saya lakukan. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan saya berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan dan satu hari sempurna. Be perfect as your Father in heaven is perfect. God bless you. Warga kerajaan, senangkan dia, muliakan dia. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ada kisah tentang Elia dan juga janda di Sarfat. Ketika janda ini pergi keluar untuk mendapatkan kayu bakar untuk memasak sedikit makanan terakhir yang dia miliki. Akhirnya dia bertemu dengan seorang teman lamanya yaitu Nabi Elia. Dan saat itu Elia berkata, "Aku sangat lapar, maukah engkau membantu aku untuk membuatkan sesuatu untuk bisa dimakan?" Dan janda ini berkata, "Tentu saja Elia, tetapi kenyataannya adalah ini adalah makanan terakhir yang kami miliki. Saya akan memasakkannya untuk keluarga saya, tetapi kami juga akan membagikannya dengan Anda." Itu yang dikatakan oleh janda Sarfat. Dari kisah sederhana ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, terlepas dari semua keadaannya yang memprihatinkan, janda ini tidak egois, saudara. Amin. Janda ini juga tidak serakah. Yang kedua, dia tidak putus asa. Jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia pergi ke wadah tepung dan minyaknya, menuangkan tetes terakhir yang dia miliki dan membuatkan Elia sebuah roti untuk dimakan. Kemudian barulah dia membuat roti untuk dia sendiri dan juga putranya. Perhatikan ini, keesokan harinya dia kembali dan membuka wadahnya.
Dan sangat mengejutkan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Ada sedikit tepung dan minyak di wadah keduanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Apa artinya saudara? Tuhan melipat gandakan apa yang dia miliki. Ketika saudara melihat situasi saudara hari ini saudara mungkin berpikir, saya tidak melihat bagaimana saya akan berhasil. Keadaannya sangat sulit, tidak mungkin saya akan berhasil. Tidak mungkin saya keluar dari situasi sulit seperti sekarang ini. Tetapi seperti halnya wanita ini, ketika saudara dan saya menghormati Tuhan, ketika kita mengutamakan Dia, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas kehidupan Anda dan saudara. Dia akan melipat gandakan sumber daya kita. Dan ingat, Dia akan memampukan, Dia akan menopang kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang baru. Mari naik satu tingkat lebih tinggi. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk bangkit dari kekurangan dan kekalahan. Menjadikan apa? Menjadi kelimpahan dan juga kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Serahkan apa yang saudara miliki ke dalam tangan Tuhan. Dan belajar untuk mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Ingat, benih harus ditanam sebelum musim panen itu akan datang. Belajar untuk hidup taat kepada Tuhan dengan sumber daya yang saudara miliki. Dan perhatikan bahwa Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara dan saya miliki. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mempercayakan hidup dan masa depan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak egois, tidak berputus asa, seperti apa yang dilakukan wanita ini Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, Engkau akan memerintahkan berkat, bahkan melipat gandakannya. Kami siap untuk menabur hari ini. In Jesus' name, amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Oke, peperangan itu bukan di Ukraine tapi di sini. Hati-hati apa yang kita pikirkan, nanti kita ucapkan dan kita lakukan. Tema hari ini saya beri judul The Mark and the Seal. Mark itu adalah tanda. Tanda kepemilikan. Dan seal itu meterai. Mari kita sebelum saya lanjutkan, baru-baru ini ada satu kejadian yang luar biasa. Yaitu ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara yaitu General Assembly daripada United Nations. Dan pada saat itu dia berkata, dia mengutip apa yang dikatakan Nabi Musa. Pilihlah hari ini, pilih mau kehidupan dan keberuntungan atau mau kematian dan kecelakaan. Choose today. Di sini kita bisa baca, tapi di situ dikatakan suruh pilih. Jadi hidup ini saudara pilih sendiri. Bukan karena saudara lahir tanggal tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, bukan. Dan sudah ditentukan. Saya mau tanya sebentar. Berapa banyak saudara percaya bahwa hidup ini sudah ditentukan Tuhan dan kita tinggal menjalaninya? Silakan angkat tangan. Nah saudaraku, dia menyampaikan suruh pilih. Kalau kamu mau kematian, kamu bisa pilih choose today, kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Siapa mau memilih kehidupan? Angkat tangan. Kuncinya itu ayat 16. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengikuti semua perintahnya. Oke? Nah saudara yang kasih Tuhan, the seal, the mark and the seal. Kita lihat yaitu Kejadian pasal 13 dan 14. Kita lihat dalam kitab Wahyu ini penuh dengan gambar-gambar ya. Nah di sini digambarkan tentang binatang-binatang. Wahyu 12 ada apa? Naga yang merah padam. The fiery red dragon. Di dalam Revelation, Wahyu pasal 13, kita melihat seekor binatang yang keluar dari mana? Dari dalam laut. Seperti apa? Macan tutul. Lalu mulutnya seperti singa. Cakarnya seperti beruang. Kalau kita membaca Alkitab Daniel pasal yang kedua, maka kita tahu itu adalah Yunani. Ya, termasuk kebudayaan Yunani. Dan kemudian Babylon
dan Media Persia. Persia sekarang apa? Iran, saudara. Keluar dari dalam laut. Laut berbicara bangsa-bangsa. Nations. Dan kemudian ada berapa kepalanya? Ada 7 kepala. Kepala berbicara kerajaan-kerajaan. Dan ada 10 raja ya, 10 tanduk. Perhatikan di sana saudaraku. Lalu kemudian saudaraku, naga itu memberikan segala kekuasaan kepadanya. Inilah Mesias palsu yang kita sebut antikris. Ya, anti itu bukan cuma melawan, tapi anti itu pengganti Kristus instead of Christ. Dan kita melihat sebagaimana Allah Bapa memberikan segala kuasa kepada Sang Putra Yesus Kristus. Maka binatang ini yang seorang manusia yang dipenuhi dengan mujizat palsu dan segala kuasa yang luar biasa. Dan diberikan tahtanya. Kita tahu bagaimana bumi ini diserahkan kepada iblis. Ya. Dan nanti Kristus datang akan dibinasakan semuanya. Amen. Yang melawan dia akan dibinasakan. Dan kemudian saudaraku, dia akan minta disembah. Dia akan minta disembah dan kita tahu bagaimana iblis itu sukanya penyembahan ya. Saudara, naga memberikan kekuatannya, tahtanya, kekuasaan yang besar. Dan kemudian dia akan mengalahkan orang-orang kudus. Itu kita. Bagaimana mengenali antikris? Sederhana, pertama anti Yahudi. Anti Yahudi pasti anti Kristen. Sebab itu lanjutannya. Ya, kalau anti Semit berarti anti Arab juga. Nah, yang anti Yahudi pasti. Itu antikris ya. Firman Allah mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 4. Bagaimana mengenali antikristus? Karena banyak antikristus kecil. Berupa roh. Yang sudah ada sejak yaitu 2000 tahun yang lalu. Tapi ini sang antikris. Yaitu satu pribadi. Dan tandanya adalah tidak percaya bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang jadi manusia. Sekarang banyak hamba Tuhan bingung. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah. Kasihan sekali saudaraku. Bahkan pengikutnya banyak. Karena itu saya sampaikan bahaya pertama penyesatan. Lalu penganiayaan. Dari penganiayaan akan terjadi apa saudaraku? Pengkhianatan dan pemurtatan. Katakan penyesatan. Ya, penganiayaan. Pengkhianatan, pemurtatan. Dan firman Allah mengatakan dia akan membunuh semua yang tidak ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Saudaraku, berapa banyak nama saudara tercatat bukan di Facebook tapi di Holy Book. Kitab kehidupan, The Book of Life, angkat tangan saudara. Berbahagialah saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Lalu kemudian kita lanjutkan mulai ayat 11, muncul binatang yang lain. Dan sekali ini keluar dari dalam bumi. Ya, saudaraku, antikris ini pengganti Kristus. Kalau keluar dari dalam laut artinya dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi yang ini dari bumi. Kalau dari bumi, Alkitab berbicara G, itu saudaraku bukan cuma bumi bulat ini, tapi Eretz. Eretz itu the land of Israel. Ini orang pasti Yahudi. Dan firman Allah mengatakan binatang itu seperti domba. Katakan seperti domba. Tapi bicaranya seperti siapa naga itu? Setan. Dan kita tahu bagaimana tadi binatang yang pertama penuh dengan nama hujat. Dan di sini suka membicara hal yang besar dan menghujat Tuhan. Coba kita lihat saudaraku. This is the devil who is the antichrist, lamb-like. Coba lihat mulutnya ada apa? Hati-hati dengan yang lidahnya bercabang. Dari luar kelihatan pendeta, bawa Alkitab besar. Amin. Pakai kalung salib. Tapi kalau bicaranya tentang diri sendiri dan tidak memuliakan Tuhan, beware of this guy. Amin. Nah, kita lihat kemudian ada satu slide lagi. Nah, di situ kita nanti harus baca semuanya sebetulnya ya. Pertama, 2 tanduk. Tanduk selalu berbicara force. Katakan force, kekuatan. Amin. Aneh sekali. Yesus itu kan domba dewasa. Domba dewasa itu ram. Tapi dia disebut arnion. Anak domba. Saking lembutnya. Amin.
seperti anak domba yang kelu yang dibawa kepada orang yang menggunting bulunya. Tapi kemudian dia berkata dia akan melakukan banyak mujizat, tanda-tanda heran, bahkan menurunkan api dari langit. Inilah nabi palsu itu, yang pendukung utama tangan kanan dari antikris. Saya tidak mau sebut nama ya untuk yang hal ini, tapi a type of, tipe, kita harus mengenali tipenya. Dia akan mengatakan akan ada patung yang bisa berbicara. Saudara, pada waktu ditulis abad pertama, mana ada patung bisa berbicara? Kalau sekarang banyak saudaraku. Apalagi dengan adanya AI, Artificial Intelligence. Sekarang saudaraku Google itu pusing. Soalnya dengan munculnya AI, maka saudaraku orang tanya, bahkan Alkitab mau tanya AI. Jangan, tanya pemimpin rohanimu. Sebab dunia ini penuh dengan penyesatan. Ya, dan dia diberi kuasa. Jadi sang naga memberikan kepada binatang pertama. Itu antikris. Yang keluar dari dalam laut. Tapi yang satu ini dia melaksanakan tugas daripada antikris. Dan membuat seluruh bumi, ya ayat 12 itu. Dan penduduknya menyembah binatang yang pertama. Siapa tidak mau menyembah dibunuh. Dan ini saudaraku kita bicara the mark sekarang ayat ke-18. Yang penting di sini adalah apa? Saudara perlu punya hikmat. Karena itu dengarkan firman Tuhan. Takut akan Tuhan permulaan segala pengetahuan. Amin. Saudaraku, barang siapa bijaksana dalam menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ada bilangan seorang manusia dan bilangannya ia 666. Katakan mark. Oke? Mark itu bukan Markus ya. Mark, tanda. Ya, stempel. Dan juga saudaraku tanda kepemilikan. Mark di sini adalah karakma. Katakan karakma. Ya, CHARAGMA. Karakma. Apa karakma itu? Itu adalah saudaraku, kalau ada binatang di sini, lalu pemiliknya mengambil besi panas yang ada saudara dipanaskan dan dicapkan di situ, ya. Misalnya punyanya Pak Jimmy itu nanti keluar huruf J, dicapkan pada binatang itu. Orang yang kena luka bakar itu sensitivitasnya hilang. Jadi sensitivitas pada yang tidak benar itu hilang kalau itu ada cap dari binatang itu. Karakma, ya. Jadi tanda kepemilikan dari binatang itu. Saudara, disebutkan di sana bilangan seorang manusia bilangannya 666. 666 ini kan bahasa Yunani. Maka di situ adalah chi stigma. Chi stigma. Saudara lihat itu? Chi stigma. Saudaraku perhatikan di sana. Saya bayangkan bagaimana misalnya di sini Rasul Yohanes ya, abad pertama. Dia melihat tulisan di dahi daripada orang abad 21. Saudara lihat yang di atas itu. Bangsa mana yang masih memakai tanda dua sword, dua pedang. Yang sebelah kanan juga pedang. Itu pedangnya Kekaisaran Ottoman. Ya. Jadi saudaraku jangan salah mengerti bahwa kita harus mengerti siapa yang akan kita hadapi. Saya minta saya mengalihkan pandangan dari Eropa ke Middle East. Dari Europe, selama ini dibilang antikris akan keluar dari Eropa. Nah, saudaraku, perhatikan Middle East. Karena Alkitab mengatakan dia disebut juga di Assyrian. Ya, di Assyrian itu Suriah. Suriah itu dari mana? Dari Syria sekarang dan Irak. Ya. Saya perhatikan itu. Yang menarik saudara kalau saudara baca stigma ini coba dibaca dari kanan ke kiri. Apa itu? Ayo baca. Seks. Kepercayaan mana yang paling mementingkan seks? Seks di luar Tuhan maksudnya ya. Coba saudara lihat. Sudah kita kembali kepada Mark tadi. Huruf kata mark pertama ada di dalam Kejadian pasal yang keempat. Di dalam Kejadian pasal 4, firman Tuhan kepada Kain, the mark of Cain.
Sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalas kepadanya berapa kali? Katakan pembalasan. Vengeance. Seluruh film silat istrinya Pauco, balas dendam. Dunia diajarkan untuk balas dendam. Dibalaskan 7 kali lipat. Lalu kita lihat bagaimana keturunannya lebih dahsyat, yaitu Lamek. Pertama kali tercatat yaitu poligami. Tercatat. Adam menikah dengan Hawa. Ya. Adam itu suami dari Inul, bukan suami dari Ipul. Yang mengerti katakan yes. Amin. Tidak ada Adam, Hawa, Hawi, Hawu. Nggak ada saudaraku. Cuma satu rencana Tuhan. Oke? Loh kok diem? Yang punya rencana jahat disingkirkan. Amin. Tuhan menaruh tanda pada Kain. Nah tanda itu kalau saudara lihat itu. 3 huruf itu. Dari kanan bacanya ya. Alef. Ya. Alef, Nun. Dan juga kita lihat di sini Taf. Alef, Taf. Alef, Taf itu alfa omega. Huruf pertama dan huruf terakhir. Siapa yang mengatakan Ani Alef Taf, akulah alfa dan omega. Siapa dia? Saudaraku, Ot di dalam Alkitab adalah sign and wonder. Kata sign and wonder. Jadi dia bukan ditato di dahinya, enggak. Tuhan tuh saking baiknya ini kan membunuh saudaranya. Dan kita tahu nyawa dibalas nyawa. Tapi Tuhan memberi kesempatan dia bertobat. Lamek dengan sombongnya. Kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat. Lamek 77 kali lipat. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan 70 kali 7 kali mengampuni. Tepuk tangan bagi Allah kita. Beda saudara. Nanti kita akan lihat yang paling penting. Anak domba. Ya. Ada lagi satu mark yang lain supaya kita mengerti. Di dalam kitab Yeskiel pasal 9. Ini. Yeskiel 9:4. Berjalan dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem terus huruf T. Pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Nah saudaraku, saudara perhatikan. Yang disebutkan T itu Taf. Dan Taf zaman dulu gambarnya salib. Atau begini. Artinya signature. Tanda tangannya Tuhan. Kita mengenal Tuhan dari ciptaannya. Betul? Saudara perhatikan sebagai contoh. Manusia mesti belajar daripada monyet saudaraku. Coba periksa di Sange, ya, di Monkey Forest ada enggak? Ada enggak? Monyet jantan mengejar monyet jantan untuk bercinta. Enggak ada saudaraku. Enggak ada monyet LGBT, enggak ada saudaraku. Mereka menggelengkan kepala lihat manusia saudara. Ya. Dan di sini berbicara tentang pola pikir berkorban. Ya, salib. Huruf T. Kebetulan saya marganya T saudaraku. Ya, kebetulan aja. Tetapi saudara perhatikan di sini yang diberi tanda itu akan diselamatkan. Langsung saja Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Huruf kuno itu X gini. Coba kasih tanda dulu X. Amin. Kalau salib pun bagus positif. Ada orang Surabaya sini, Surabaya. Surabaya, Malang sama. Surabaya angkat tangan. Surabaya. Kalau orang Surabaya bilang gini artinya gendeng. Sotgen, sodok gendeng. Tetapi saudaraku kita positif. Jadi kalau tidak ada tanda positif itu miring kabeh saudaraku. Dan aku melihat sesungguhnya lawan daripada naga. Binatang yang kepala 7 tanduk 10 dan juga nabi palsu musuhnya. Sesungguhnya anak domba berdiri di mana? Yang keras. Sekarang Sion dibilang dirty word. Kata-kata yang kotor. Israel dibilang teroris. Palestina dibilang pejuang kemerdekaan. Dunia ini serba terbalik saudara. Ya, firman Allah mengatakan dia berdiri di Bukit Sion. Lihat aku telah melantik rajaku di mana? Di Sion. Sion itu Yerusalem. Dan bersama dengan dia 144.000 orang dan ya di sini 144.000
Ada yang 144.000 dan ada di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Yeshua, Tuhan Juru Selamat, dari kata Yasya, artinya membebaskan. Katakan Yasa. Amin. Ada yang bilang Yesus. Yang dari Sumatera Utara angkat tangan. Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara kan Yesus, ya. Yesusi, Yesus. Surabaya, Yesus. Artinya sama, Tuhan Juru Selamat. Amin. Ayat kedua. Dan aku mendengar suatu suara dari sumber yang baik cuma satu, dari langit. Bagaikan desau air bah. Suaranya seperti desau air bah dan seperti deru guru yang dahsyat. Dan suara yang ku dengar seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katakan nyanyian baru. A wonderful new song before the throne. Di hadapan takhta. Bukan di hadapan salib. Di hadapan takhta. Di depan keempat makhluk dan tua-tua. Dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu. Selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Pada waktu perayaan Sukot saya ingatkan. Pertama mereka ditebus. Dikeluarkan. Saudara kita ini bukan dibebaskan tapi juga ditebus. Dengan darah yang mahal. Setelah itu saudaraku apa yang terjadi? Mereka disembuhkan dan diberkati. Katakan ditebus, disembuhkan, diberkati. Sekali lagi ditebus, disembuhkan, mau? Iya harus mau. Ayat 4, tidak mau rugi sendiri. Mereka adalah orang-orang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena ini gambaran pemuda ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Without flaw. Tidak ada kekurangan. Sempurna. Tidak ada dusta. Tidak mencemarkan diri. Amin. Mengikut anak domba kemana saja ia pergi. Saya mau tunjukkan apa yang direncanakan oleh New World Order kepada gereja Tuhan. World Economic Forum. Pimpinnya Klaus Schwab. Ada Obama di situ. Ada Mark Zuckerberg. Ada juga Bill Gates. Pengusaha-pengusaha terbesar di dunia ini. Big Tech di dunia ini. Semua ada di sini. Kumpul di Davos. Juru bicaranya dan juga yaitu sebagai penasihat utama adalah pribadi yang kedua. Semua ini tujuannya saudaraku adalah untuk tatanan dunia baru. Yuval Noah Harari. Orang Yahudi saudara. Ini dia. Dia menulis 2 buku terkenal. Pertama Sapiens. Asal usul manusia tapi di luar Alkitab. Yang ketiga Homo Deus. Manusia adalah Tuhan. Deus, Dei, Deo, Theo itu Tuhan. Manusia adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, firman Allah mengatakan ini cuma gambaran. Gambaran dari apa? Dari nabi palsu tadi. Kelihatan kayak domba. Tetapi bicaranya seperti naga. Saudara, tidak ada waktu untuk menunjukkan video-videonya. Yang pertama saudara ikuti apa yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu di General Assembly United Nations. Ikuti. Supaya kita mengerti geopolitik. Lalu yang kedua saudara juga boleh mendengarkan buku, baca bukunya nggak usah lah. Ya, sebab ini penyesatan kan. Ya, pusatnya itu manusia. Dia bilang tidak ada itu roh itu. Tidak ada itu. Tuhan yang ada di atas sana tidak ada. We will exceed God katanya. Kita akan melebihi Tuhan. Apa senjatanya? AI. Artificial Intelligence. Tidak lagi perlu baca kitab kuno itu. Maksudnya Alkitab saudaraku. Tidak perlu lagi percaya begitu-begitu. Itu semua karangan. Itu cuma cerita-cerita. Itu cuma semua begitu banyak anak-anak muda kita terpapar oleh ini. Dan dia berkata
karena tidak lagi relevan, maka AI mengeluarkan Alkitab baru. Kan ada Alkitab baru saudaraku ya. Tanpa darah domba, tidak ada penebusan. Tidak lagi manusia itu berdosa. Manusia itu sempurna. Tidak perlu pertolongan dari yang lain. Dari mulutnya keluar penghujatan yang luar biasa. Look at the fruit. Dia berkata dia punya suami. Loh, orang laki punya suami saudaraku. Para pria yang ada di sini lihat saya. Mau enggak ngawini nih? Katakan amit-amit. Amin. Amit-amit saudara. Dia punya suami, suaminya ganteng saudara. Tapi dia banyak uangnya. Dan dia saudaraku adalah juru bicara dari World Economic Forum. Dunia ini akan dikuasai lewat apa? Lewat ekonomi yang diatur oleh mereka. Harus menerima tanda binatang itu di dahi, pola pikir, tangan itu perbuatan. Ini lawannya Alkitab. Alkitab mengatakan firman Tuhan harus ditaruh di sini dan di sini. Kita lihat orang Yahudi kalau berdoa itu kan ada ya filakteri dan ada di tangan itu. Ya. Tapi itu gambaran daripada pola pikir kita. Discipline your mind. Hati-hati apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu percayai. Dan mereka ini saudaraku tahun ini mengadakan pertemuan di Davos, Switzerland. Dan apa agenda mereka? Bagaimana ngatur gereja. Kurang ajar saudaraku. Mereka mengatakan mari kita buat kriteria gereja sesat. Yang disebut sekte. Jadi bisa ditutup. Di seluruh dunia. Cirinya 3. Yang disebut sesat itu cirinya 3. Kristen yang cirinya 3 ini itu sesat. Yang pertama. Percaya supernatural healing. Percaya kesembuhan ilahi. Itu sesat. Karena sudah nggak ada itu. Tidak ada. Saya sedih melihat kemenakan Benny Hinn. Tidak usah dengarkan dia, namanya Kosti Hinn. Dia berkata kesembuhan daripada paman saya itu palsu semua. Saya dulu timnya. Lalu juga yang kedua saudaraku, dia juga menentang pasti ini dibayar oleh World Economic Forum. Yang kedua adalah saudaraku prosperity gospel. Saudara lihat yang ada di sosmed. Ya. Saudara bayangkan orang yang diurapi Tuhan seperti Andi Simon di Balikpapan itu malah ditutup saudaraku. Saya ditanya orang, "Pak, bagaimana itu Pak Andi Simon itu? Benar apa enggak dia itu? Masa nyembuhkan orang bukan di gedung gereja, tapi di jalan-jalan." Saya bilang, "So is Jesus." Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kemarin makan bersama yang akan khotbah di sini, Pastor Monto. Pastor Monto ini healing evangelist dari Afrika Selatan. Bawa ke sini orang sakit. 3 kali dia akan berkhotbah hari Minggu. Saudara, dan kita nostalgia cerita bagaimana saya disembuhkan Tuhan. Secara ajaib. Ya, padahal saya ada penyakit diabetes, ada 2 stent jantung. Saudara saya disembuhkan, dinyatakan sembuh pada hari ketiga. Saya juga dikatakan oleh Dr. Gary, "Pak, biasanya umumnya itu 10 hari. Bapak 3 hari." Dan di sini ada Dr. Yudi ya. Pada waktu beliau saya tunjukkan kuku saya biru semua, termasuk kakinya. Dia bilang, "Bapak ini tidak mungkin bisa lewat." Tetapi saudaraku, semua itu kemurahan Tuhan. Sebab apa? Nama Yesus adalah tidak ada lawannya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kenapa dilawan supernatural healing? Sebab akan ada penyakit baru. Mereka jualan vaksin lain. Supaya dapat apa? Cuan. Cuan sekarang jadi bahasa Indonesia saudara. Jadi kalau sekarang orang foto kan gini. Mereka lupa yang begini. Tidak boleh membeli atau menjual. Kecuali ada tanda binatang itu di dahi, di bawah garis rambut. Enak yang botak ya, tidak ada garis rambutnya. Dan di tangan saudara. Yang kedua yang diserang prosperity gospel. Saya ulangi sekali lagi apa yang saya sampaikan. Perayaan Sukkot. Ketika bangsa Israel ditebus dengan darah anak domba. Disapukan di ambang pintu
rumah mereka. Saya perhatikan itu. Itu huruf apa itu? Huruf taf. Huruf taf saudaraku artinya cross. Ya, saudara lihat itu? Itu huruf taf dalamnya bahasa Ibrani. Maka saudaraku, mereka pertama-tama yaitu disuruh meminta kekayaan orang Mesir. Pada malam mereka akan keluar, suruh datangi tetangga-tetangganya. Saudara bayangkan orang Mesir itu dedel duel saudaraku. Bayangkan ternak mereka mati semua. Ya, mereka diserang nyamuk, diserang kodok, diserang belalang saudara. 10 tulah diserang kegelapan yang paling pekat. Sehingga orang tidak tahu mana istrinya, mana istrinya sendiri, istrinya orang lain. Mereka dalam kegelapan. Dan saudaraku bahkan malam itu anak sulung mereka mati. Mereka sedang meratap-ratap dalam keadaan dan muncullah Yahudi yang sehat. Yang diberkati. Kenapa? Di Goshen itu tidak ada saudaraku, tidak ada nyamuk di situ. Ya, tidak ada lalat, tidak ada belalang, nggak ada kodok, saudaraku. Airnya tidak jadi darah, tidak ada kegelapan dan tidak ada yang mati. Kecuali mereka yang tidak ada tanda darah. Saya mau tanya, ada tanda darah di rumah saudara? Nanti jangan potong kucingmu lalu dilapor ke sana, jangan. Ini di sini ya, coba periksa pintu hati saudara. Ada darah Yesus itu? Yang ada darah Yesus katakan haleluya. Bayangkan, serahkan emas, perak, kekayaanmu. Sudah pergi ke sana. Ada tujuannya. Tidak dipakai semua, digondeli semua lah saudaraku. Ya, giginya dipasang emas. Bukan saudara. Itu untuk membangun kemah suci. Untuk mereka menyembah Tuhan. Mereka dibuat beri kekayaan seperti David. Itu cuma gembala kambing domba. Dia yang menyediakan semua bahan untuk pembangunan bait Allah di Yerusalem. Nah saudara bayangkan itu. Gimana mereka serahkan daripada kami mati semua. Sudah ambil cepat pergi dari sini. Dan firman Allah mengatakan ketika mereka keluar dari Mesir. Sebelumnya belum. Ketika mereka keluar dari Mesir. Dari rumah perbudakan. Tidak ada yang lemah daripada suku-suku mereka. There's no one feeble among the tribes. Tidak ada yang sakitan, tidak ada yang rematik, tidak ada tekanan darah tinggi, tidak ada sakit jantung. Semuanya sembuh, tepuk tangan bagi Allah kita. Dokter-dokter nganggur. Sebab ada Yehovah Rafa. The Lord my healer. Saya waktu masuk rumah sakit saudaraku. Saya tidak bilang gini, kenapa ya Tuhan? Aku hambamu melayani engkau, kenapa aku terkena COVID berat lagi? Enggak, saya nyanyi. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You send your word and heal all my disease. You are the Lord my healer. Lalu saya pasang video. Saya cerak gini. Saya ingat, saya pejamkan mata, 79 saya disembuhkan. Tahun 2002 saya disembuhkan, 2003, 2004. Terakhir 2020 disembuhkan dari penyakit-penyakit paling berat. He is really Jehovah Rafa, my healer. Dan karena itu saudaraku, percaya. Satu lagi tanda orang ekstrim yang harus dibilang sesat. Speak in tongues. 3 ini. 3 ini akan disebut gereja sesat. Dan itu ada di sini. Bagaimana bisa menyangkal saudara tentang kesembuhan ilahi mengalami kok. Bagaimana menyangkal tentang kemakmuran mengalami kok. Amin. Dan bagaimana menyangkal saudara kunci kepada kehidupan supernatural. Sikarabatara kuramotiara hisakaramaye. Firman Allah mengatakan bangunlah imanmu di dasar paling suci. Berdoalah dalam roh. Doa itu luar biasa. Apalagi kalau kamu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Berdoalah dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Berdoa kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saya pernah ceritakan ini
Dan saya mau tunjukkan bahwa itu betul-betul ajaib, saudara. Satu hari ada seorang ibu, dulu putrinya di sini namanya Dani, pernah ada di staf kita di sini. Suaminya namanya Paulus. Ibunya itu ingat akan putranya yang ada di New York. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi Roh Kudus menyuruh dia berdoa untuk putranya itu. Dan berdoalah dia. Dengan bahasa yang tidak dimengerti, yang cuma dimengerti Tuhan. Oh siapa kira bahwa dia. Dia berdoa untuk putranya namanya Jojo. Dia berdoa. Waktu itu malam saudaraku di New York masih pagi. Ya, masih pagi itu. Jadi itu 8 malam. Dan saudaraku saat itu putranya bekerja di salah satu lantai paling tinggi daripada World Trade Center. Dan hari itu tanggal 11 September 2001. Pada saat itu Jojo, karena dia baru bekerja di sana, dia master. Dan dia kerja di satu perusahaan baru. Biasanya dia naik kereta bawah tanah yang cepat. Supaya datang duluan. Biasa toh, sapu baru menyapu lebih bersih. Tapi hari itu dibilang, ngapain nanti dikira cari muka. Dia naik kereta api yang pesawat tram bawah tanah yang biasa aja, bukan yang cepat. Santai dulu katanya. Saya tahu apa yang terjadi ketika dia keluar. Yang ada keributan. Dan lantai di mana dia bekerja itu ditabrak. Itu tower yang pertama, lalu tower yang kedua. 911. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dia cuma melihat. Kan jam tidak bisa ditelepon. Akhirnya telepon. Saya tanya, apa yang terjadi pada kamu Jojo? Akhirnya maminya tahu kan lihat dari televisi. Are you okay? Ma, hampir saja mama tidak ketemu saya. Kalau saya tadinya naik tram yang cepat itu mama tidak ketemu saya. Yang ditabrak itu lantai di mana saya bekerja. Dan seluruhnya runtuh. Terserah orang tidak mau percaya. Karena itu sekarang bahkan ada banyak gereja-gereja. Jangan lagi nyanyi bahasa roh. Itu nanti kalau saya ngundang teman. Dia pikir kita ini orang gila semua. Karena Rasul Paulus bilang begitu. Tunggu dulu. Itu tanda untuk orang tidak beriman. Bukan tanda untuk orang beriman. Karena semua orang beriman dipenuhi Roh Kudus. Semua orang beriman bergerak dalam supernatural. We are naturally supernatural. Kita orang Kristen kalau nggak ada supernatural mau jadi apa? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi terdiri dari dinamis, terdiri dari kuasa. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita lihat sebentar Mr. MBS, Muhammad bin Salman. Saya mau tanya, kerajaan ke-8 itu ada di jari-jari kaki. Masih ingat Daniel 2, kepalanya emas. Lalu dadanya daripada perak. Perutnya dari tembaga. Ya, lalu kemudian besi. Lalu terbagi 2 dan yang paling bawah jari-jari kakinya terdiri daripada yaitu tanah liat dan besi. Saya mau tanya, tanah liat dan besi dicampur bisa enggak? Kalau perak dan emas bisa dong, sama-sama metal. Tapi tanah liat dan besi bisa enggak dicampur? Enggak mungkin. Tanah liat itu demokrasi. Israel is the only democratic nation in the Middle East. Tapi yang Mister ini besi, saudara. Ada orang nantang dia, Adnan Khashoggi. Warga negaranya sendiri. Dia jadi wartawan di Amerika. Dipanggil ke kedutaan. Keluar, tidak bisa saudaraku. Sisanya pun tidak ada. Dan saudaraku yang disalahkan anak buahnya. Tidak mungkin. Tidak diperintahkan. Ada lagi yang lawan dia, hilang semua.
besi. Tapi ini akan ada kerjasama. Ini terobosan benar, saudara. Dan semua orang mengira itu damai dan luar biasa. Jangan lupa. Yeskiel 38 dan 39 sebelum Armageddon. Ini adalah perang sebelum Armageddon yang terakhir. Dikatakan mereka menyerang tanah permai itu. Mana tanah permai itu? Bukan Bali sayang. Israel. Yang kota-kotanya tidak ada temboknya. Di mana orang dalam keadaan damai. Di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Kelihatannya akan ada damai. Tapi saya tidak bilang dia antikris. Tapi paling sedikit dia adalah a type of antichrist. Sebab dia punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dan sekarang ini, kalau dulu Babylon itu ke atas, dia membangun satu kota namanya Neom. N-E-O-M, Neom, katakan Neom. Dan ada satu bagian namanya The Line. Ini ada arsitek nih. The Line. Dan itu mengarah kemana? Sinai yang sesungguhnya. Mesti Bu Kristi sama saya pergi ke Sinai yang sebenarnya itu. Bukan di Saudi Arabia. Saudara, it's a type of Antichrist. Jelas saudaraku. Mana ada gereja bisa berdiri di Saudi? Tidak bisa. Tetapi saya mau beritahu saudara. Semua ini fall into place. Semua ini kelihatan di depan kita. Dan apa reaksi kita pertama? Bangun imanmu. Di dasar-dasar yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Lihat tangan saudara. Tugas ini. Ya. Yang kanan ini memberkati. Mau diberkati? Tidak semua orang. Yang mau memberkati baru diberkati. Yang sebelah kiri menyembuhkan. Memberkati, menyembuhkan. Coba katakan. Memberkati, menyembuhkan. Memberkati, menyembuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan tetap percaya pada dikatakan Tuhan Yesus. Cast out demons. Usirlah roh-roh jahat. Heal the sick. Perintah itu kepada semua orang percaya. Tahirkan orang kusta, cleanse the leper, and raise up the dead. Kabarkan Injil kerajaan sampai ke ujung bumi. Halo. Dari tetangga sebelah mereka percaya yaitu Mesias mereka. Namanya Muhammad ya bin Mahdi. Muhammad bin Mahdi, saudara. Mahdi yaitu adalah yang ditunggu-tunggu oleh orang Sunni maupun orang Syiah. Kebetulan namanya Muhammad ya. Tetapi Yesus berkata pada zaman Noah. Siapa nama tadi gambaran nabi palsu? Yuval Noah Harari. Ada Noahnya di situ, saudara. Kalau mendengarkan ini kita kaget, ada orang kok sombongnya kayak begini. Dia berkata tidak perlu lagi. Ya, cerita-cerita yang ada di Bible tidak ada gunanya semua. Kita akan membuat yang lebih relevan. AI Bible. Manusia mencapai kesombongannya lebih dari zaman Nuh. Dan murka Tuhan akan datang. Karena itu persiapkan diri saudara. Yesus akan datang. Dulu ada satu stiker dan saya suka itu. Ready or not, Jesus is coming. Amen. Believe or not, Jesus is Lord. Percaya atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Bangkit berdiri semua. Semua musuh akan gemetar. Haleluya, haleluya. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Siapa kau bandingkan
Amin. Dengar saudara. Berdoa ya supaya Yuval itu bertobat. Kalau dia benar-benar yaitu nabi palsu. Antikris dan nabi palsu akan pertama-tama dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kalau neraka cuma penjara saudara. Tapi itu. Saudara yang kasih, jangan takut dengan naga, binatang keluar dari bumi, binatang keluar daripada laut. Tetapi kita ikut anak domba itu. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Ayo praktek sekarang berdoa di dalam roh. 1, 2, 3. Kurababasik kita rabakara matakarabara. Kirababasik karabalabashandaka. Ayo bangun. Bangun imanmu. Bangun imanmu. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, dipenuhilah oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa menghadapi akhir zaman tanpa kuasa Tuhan. Kira baba. Kuyara basike negere besike. Oh, kababa. Sementara banyak jemaat tidak lagi melakukan, kita menyanyi baginya. Nyanyikan nyanyian baru. Hanya mereka yang tertulis namanya di kitab kehidupan. Angkat tanganmu. Sekiranya labo, sekiranya balaba, sekiranya basanda, sekiranya nilaiau. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Bera baba. Ketika mereka di tanah Mesir, ketika ada darah anak domba di ambang pintu, Tuhan memberikan protection. Katakan protection. Amin. Lalu kemudian di padang gurun, tidak ada setetes air. Tidak ada KFC di situ. Tidak ada coffee shop. Tuhan memberikan provision. Katakan provision. Dan sebelum keluar Tuhan memberikan prosperity. Terserah orang tidak percaya. Yesus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Tepuk tangan bagi dia. Persiapkan. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Tapi pertama-tama, bersihkan semua ragi dari pikiran kita. Segala kejengkelan, amarah, buang jauh-jauh. Itu mendukakan Roh Kudus. Persiapkan. Dan kita tidak melawan yang kaleng-kaleng. Saudara, kita melawan New World Order. Kita melawan bukan cuma World Economic Forum, tapi seluruh dunia akan melawan anak domba dan para pengikutnya. Hanya mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan binasa. Haleluya. Bagi kita yang sudah diselamatkan, Tuhan berjanji protection, provision, haleluya, prosperity. Angkat roti tangan kanan saudara. It's time for healing. It's time for healing. Tidak ada yang lemah. There's no one feeble among them. Tidak ada yang alergi. Tidak ada tekanan darah tinggi. Tidak ada sakit jantung. Amin. Semua tertulis. Haleluya. Sebab dia telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Dan juga sudah menyembuhkan kita dari segala penyakit dan kelemahan tubuh kita. 1 Petrus 2:24. Percayakan saudara akan hal ini? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di atas kepala saudara. Katakan darah anak domba menebus saya, melindungi saya, menolong saya, memberi kemenangan kepada saya. Mereka mengalahkan yaitu naga itu dengan perkataan kesaksian mereka, dengan darah anak domba, dan tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus.
Kita minum dalam nama Yesus. Silakan duduk saudara kekasih. Hiduplah dalam kemenangan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Hey, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Hey, haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Memberkati, menyembuhkan, memberkati, menyembuhkan. Lupa selama-lamanya. Oi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Dilindungi, diberkati, dipelihara. Tepuk tangan bagi dia. Glory. Pulanglah dengan sejahtera dan terus bangun imanmu di atas dasar yang paling kudus. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Oh haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera, kemenangan, kekuatan, berkat, perlindungan, kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.